Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari-hari ini beredar satu video yang menghebohkan ya. Durasinya 9 menit 54 detik tentang Prabowo mengundurkan diri sebagai Capres 2024. Dan ini beredar di platform YouTube, kemudian di WA dan di Twitter ya, atau di mana lagi gitu, TikTok apa gimana. Nah itu dibantah ya, itu kabar bohong bahwa Prabowo itu mengundurkan diri sebagai calon presiden 2024. Dibantah oleh pimpinan Gerindra ya, partai politik Gerindra. Dan itu sebenarnya berita yang dipotong-potong, video yang dipotong-potong. Konteksnya pengunduran diri, surat pengunduran diri Edi Prabowo yang terlibat kasus suap atau korupsi dan mengundurkan diri pada tahun 2020 bulan November ya, sebagai menteri. Tapi kata-kata Edi-nya dihapus sehingga orang terkejut, disangkanya mengundurkan diri adalah Prabowo ya. Jadi itu semacam apa, reverse image ya istilahnya itu. Pokoknya hoax atau kabar bohong ya. Jadi tidak betul Prabowo akan tetap maju dia sebagai cawapres 2024. Jadi berita Prabowo mundur itu adalah hoax. Tapi saya punya pandangan gini, sebaiknya lebih baik memang Prabowo Subianto itu memang lebih baik mengundurkan diri ya, dan memberikan jalan kepada Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin bangsa dan tidak usah menghambur-hamburkan uang. Ya memang kita tahu Prabowo itu banyak uangnya, kekayaannya itu sekitar 2,3 triliun ya sebagai Menteri Pertahanan ya sekarang. Anies kekayaannya hampir 11 miliar ya. Jauh dengan Prabowo yang 2,3 triliun, dan Prabowo percaya dengan uang yang banyak itu dia akan bisa membiayai pertarungan dan pertempuran dan akan mengalahkan Anies Baswedan dengan hartanya yang banyak yang nyaris tidak ada nomor serinya itu. Tetapi saya punya pandangan pribadi sebagai tukang donat, Prabowo yang sudah bertarung beberapa kali menjadi capres dan selalu dikalahkan oleh lawan-lawan politiknya dengan segala macam versinya, entah kecurangan dan lain-lain, itu sebaiknya memang memberikan jalan ke masa depan bagi Anies Baswedan. Pertama, alasannya Prabowo sendiri sudah banyak menanamkan saham investasi bahwa dia adalah seorang bapak bangsa ya, dan mengabdi pada bangsa dengan tulus ya, dan pengabdian yang tulus itu tidaklah harus menjadi presiden. Karena apa? Karena bisa dilakukan dengan cara yang banyak banyak faktornya, bisa lewat bisnis, bisa lewat sosial, bisa lewat semacam tim penasihat presiden, bisa sebagai menteri, tidak harus menjadi presiden. Yang tampaknya masa depan adalah jalan masa depan yang cemerlang, tampaknya khusus untuk Anies Baswedan. Di samping yang kedua, alasannya kenapa Prabowo lebih baik mundur jadi pencapresan sebelum terdaftar di KPU, saya kira supaya tidak menghambur-hamburkan uang yang tidak semestinya dihambur-hamburkan. Lebih baik uang itu untuk yang lain, dan justru dipakai uang itu untuk mendukung kesuksesan Anies Baswedan yang tidak punya uang. Daripada nanti dia terlalu dalam juga diasuh oleh oligarki itu, Anies Baswedan melalui Nasdem, lebih baik Prabowo memberikan semacam grant atau hibah ya, uang misalnya 1 triliun begitu, kan nggak apa-apa. Untuk siapa? Ya untuk pencapresan Anies sampai dia melenggang dan menaklukkan lawan-lawan politik ya, dan berhasil menjadi presiden tahun 2014. Yang alasan ketiga kenapa
Prabowo itu lebih baik mundur dari pencapresan sebagai presiden tahun 2024 itu karena dia menurut saya adalah part of problem ya. Dia memiliki juga ya menjalin dengan oligarki sebenarnya melalui perusahaan-perusahaan itu, dan dia termasuk dalam proyek di IKN misalnya kan, di situ ada Hashim kan adiknya, dan tentu Prabowo juga punya kepentingan-kepentingan di dalam penguasaan dan semacam dominasi ekonomi di kawasan IKN dan sekitarnya, di tambang-tambang di Kalimantan dan lain-lain. Tentu itulah concern Prabowo ya, sebagai seorang pengusaha sejak awal. Tentu proyek IKN itu juga menjadi santapan ya. Lebih baik Prabowo mundur dan kemudian dia ya, karena dia tidak akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa, karena dia adalah bagian dari persoalan bangsa itu. Anies adalah part of solution, dia tidak bagian dari oligarki, sementara Prabowo itu sedikit banyak dia juga berjalin kelindan dengan oligarki. Cuman dia bisa memoles dirinya sebagai pejuang anti oligarki lewat orasinya di kampanye, dan dia menghajar antek asing ya, dan juga antek dalam negeri lewat narasi-narasi di panggung-panggung kampanye kemarin, yang kemudian ternyata setelah dia coba untuk menarik massa sehingga mendukung dia, ternyata begitu kalah dia masuk ke istana dan mengecewakan pendukung-pendukungnya. Tampaknya masuknya dia bersama Sandi itu menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari mereka. Itu tiga alasan sebaiknya Prabowo mundur sebagai calon presiden 2024 dan memberikan ya suatu masa depan baru, gelombang baru ya, terhadap orang baru yang tidak terkait dengan masalah-masalah lama, masalah-masalah yang berkaitan dengan oligarki, yang penguasaan aset-aset ekonomi dan politik yang begitu besar, yang mencengkeram ya Indonesia kita, yang katanya akan dilawan oleh Prabowo, tetapi orang tidak bisa diyakinkan ketika dia bergabung dengan Jokowi yang sekarang adalah part of our problem. Jadi moga-moga Anies Baswedan kita harapkan adalah the new hope, dan karena dia adalah bukan part of our problem sekarang, tapi dia insya Allah bagian dari solusi masa depan kita bersama, yang penuh dengan keadilan, penuh dengan kejujuran, dan penuh dengan kebenaran. Insya Allah. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.